Ngelihat tim-tim yang sudah bermain di Piala Asia, apakah sudah kelihatan siapa yang bakal menjadi juara, atau mungkin kalian semua punya tim yang difavoritkan menjadi juara? Kalau Bang Aldi sendiri melihat siapa yang punya kans untuk menjuarai Piala Asia tahun ini? Awalnya gue Jepang, tapi ngeliat kemarin mungkin Jepang masih, ya namanya di kejuaraan piala kayak begini kan, game pertama itu pasti ceritanya adalah tim non unggulan merepotkan tim unggulan, selalu hampir begitu kan. Selalu opening match pasti kan selalu tricky gitu. Dan kemarin juga banyak yang menganggap bahwa Jepang masih pemanasan, kayak pemain kayak Ueda nggak jadi starter, banyak pemain-pemain yang utamanya nggak jadi starter juga. Mungkin karena melihat let's go, ini Vietnam gitu bagi Jepang gitu ya, mungkin meremehkan Mitoma juga. Cuman Jepang masih panjang, dan gue yakin Jepang pun berbicaranya nggak fase grup gitu, berbicaranya ya knockout stage, final stage lah gitu, semifinal, final buat gue. Dan dan gue harap Jepang juga bisa kembali lagi fokus bagaimana seperti yang ditunjukkan waktu di World Cup, gimana permainan mereka, terus juga transisi mereka juga cepat, bagus banget. Itu gue pengen lihat. Kemarin gue ngeliat menghadapi Vietnam nampak bisa bertahan banget, ngeblok bagus banget, dan melakukan transisi dari bertahan menyerang juga cukup bagus. Selain Jepang ya paling kayak gini, Korsel juga. Tapi bagus-bagus kebobolan 4 kan Vietnam. Jadi nggak sebagus itu juga. Ya sama kayak Malaysia. Iya, kebobolan 4 juga. Padahal Malaysia banyak 12 kalau ditanya mendingan Indonesia apa Malaysia, gue masih mending Indonesia. Jauh. Iyalah. Berantakan banget Malaysia. Ya, baru ganti pelatih nggak sih? Siapa? Malaysia? Kok gue liat Sampai Salih. Oh, Safi Salih pelatihnya? Iya, sahabat saya. Dia belum bertahannya juga nggak bagus. Iya. Transisi dari bertahan ditinggal, pemain itu ditinggal. Timnas Malaysia itu yang penting nggak mau kalah sama timnas Indonesia aja. Targetnya gitu. Indonesia lagi banyak melakukan naturalisasi diaspora segala macam. Kita juga, kita jangan sampai kehilangan berita seperti itu secara main jelek. Iya, kalau serepot-repotnya Indonesia, lebih repot. Kemarin Malaysia, ya ampun gini banget. Lu tahu yang nggak serunya di Piala Asia ini apa itu? 4-5 negara itu aja tuh. Terlalu mendominasi. Itu aja. Tidak ada Korea, Jepang, Iran, Saudi. Australia, Saudi. Nah, kalau coach sendiri di antara 5 itu. Sekarang Qatar. Qatar ya? Ya, enggak lah Qatar. Qatar kan aku juara karena tuan rumah aja. Ya terakhir dia juara kan Iya. mereka. Nah, Qatar. Oke, kalau coach siapa nih yang punya kans juara? Gue jujur aja, I don't give a fuck about this Asian Cup. Cuma pengen lihat Indonesia Gua melaju aja. Fokus ke Indonesia. Oke, fokus ke Indonesia selesai, gue nggak akan nonton. Untuk gue levelnya Tarkam ini. Sama Afrika. Mendingan nonton mana? Sama tuh Tarkamnya. Masih mending Afrika. Masih banyak pemain Eropanya di sana. Oke. Walaupun gue setuju sama Tarkam. Sama. Tapi masih agak mendingan Afrika. Kan ini mainnya bareng nih, mereka juga lagi main. Dah sama-sama main bola tabrak aja Afrika tuh. Masih mending jam Piala Asia soalnya. Iya. Kalau Afrika gue juga nonton. Kalau Afrika berapa kali gue coba nonton emang kualitasnya Tarkam. Dan ini lebih Tarkam lagi. Kalau Afrika mungkin individual play-nya tuh lebih bagus secara individual gitu. Tapi dari sistem ya lebih enakan nonton sepak bola Asia sih. Lebih sistemnya lebih terpola gitu loh. Maksudnya terutama pemain-pemain. Tapi kualitas individunya jelek. Kualitas individu, cuman sistemnya lebih terpola gitu. Bahkan kita ngeliat Thailand aja kan terpola cara main ya. Jepang apalagi gitu. Kalau lu tanya siapa yang paling diunggulkan, ya tetap gue ngeliatin Jepang gitu kan. Maksudnya itu aja yuk. Ya maksudnya itu aja. Maksudnya ini kan tadi ada pilihan kalau punya kans Om Haryo Jepang. Kalau gue tetap nggak Jepang karena kan ini tim masuk ke turnamen, rentetan kemenangannya lo lihat ya lawan siapa aja ya mereka bisa menang gede-gede semua gitu loh. Gue juga bilang Jepang kandidat. Dan di Piala Dunia terakhir Jepang kandidat kuat. Mereka paling luar biasa lah mainnya. Kalahnya lawan Kroasia adu penalti pula gitu kan. Kroasia atau Brasil ya? Kroasia ya bener. Mereka kalah dari adu penalti. Itu ya bukti tim ini makin mateng. Yang tadi tim yang masuk ke sebuah turnamen dengan rentetan kemenangan panjang itu yang biasanya bisa melaju jauh. Belanda 2010 25 kemenangan beruntun, akhirnya bisa masuk ke final. Nah itu data itu nggak ngaruh itu. By data. Tapi selalu Argentina kemarin masuk ke turnamen berapa? 37 kemenangan berturut-turut. Akhirnya menjadi juara. Itu berarti ada apa pengaruhnya gitu.
Nah Jepang masuk ke turnamen ini pun seperti itu. Ya, Kemarin kalau mereka Jepang menang 25 masuk ke Piala Dunia lewat juga. ya, tapi, Apa tapi namanya? bisa Ngaruh lah. tapi Ini- bisa ngalahin tapi kan ini Spanyol, kita bisa bicara ngalahin Asia. Jerman. Ini kan Ya. kita bicara sama hanya kayak sekelas- Italianya Roberto Mancini juga 31 game unbeaten, Iya, begitu iya. masuk kualifikasi Piala Dunia. Selesai lolos juga enggak. Iya, makanya itu. Itu data bukan Oke, parameter. berarti- Tapi masuk mungkin, ke tapi mungkin. turnamennya. Tapi begitu masuk ke turnamen, turnamennya ya, biasa seperti jadi itu. modal. Iya, Oke, jadi modal. berarti secara keseluruhan Jepang masih Nggak, jadi kalau iya. Jepang masih jadi Karena materi pemainnya kandidat Ki. ya. Karena materi Kandidat pemainnya Ki. materi pemain Dia ya. apa lama bermain mungkin di Liga Jerman, di Arab Di Eropa, Arab Saudi. enggak. Arab Saudi kayaknya belum ya Ki ya. belum ya. Kayaknya mungkin Australia Tapi mungkin ngalahin Messi loh. Juga Enggak biasa ada aja pemain yang Apa? main di Australia di Eropa. biasa aja Australia sih. juga main biasa aja kan. Australia juga tidak terlalu ya. Juaranya aja kalah sama juara Mesir. Juaranya Mesir. Arab. Oh iya iya, benar benar benar. Iya. Jadi buat gue sih yang paling mungkin Jepang sih. Jepang ya yang punya. sih Jepang paling Korsel kuat. kali ya. Gue setuju Jepang paling kuat. Jepang bisa Ya, kalau sama Korsel. Korsel. Iya, Sama bisa. Korsel kali ya. Iya. Yang punya Australia peluang. sekarang juga beda sama Australia 10 tahun yang Benar lalu. benar benar. Australia benar. jelek. Australia tidak terlalu menakutkan Iya, saat ini. betul. Cuma secara fisik dia punya paling ya gue sih yakin Australia bakal melaju jauh. Cuman kalau untuk juara Nah, ini sedikit aja. Thailand yang kemarin pertandingan pertama berhasil menang. Kirgistan Sejauh ya? mana kira-kira Thailand? Di antara Asia Tenggara Gua dia nggak- sendiri. Kirgistan terus Enggak, Kirgistan, Oman dan Arab. ya itu. Ya. Sama Arab pasti kalah. Sama Oman Oman kemungkinan juga kalah. 3 poin. 3 poin. Iya, Berarti ada kemungkinan ada dia kemungkinan lolos lolos. ke babak Udah 16 menang besar. Ki. Kalau udah menang baru boleh ngomong gitu tuh Ki. Iya. Kalau udah menang baru ada kemungkinan lolos. Iya, soalnya dia udah menang tuh Yes, kemarin kan. makanya lawan Dia sudah Kirgistan. ada dia Poin- sudah ngantongin 3 3 poin. poin. Nah, baru dia ngomong bertahan deh. mati-matian aja lawan Oman dia punya 4 poin Iya, kan maksudnya. begitu. Baru bahas. Ya, Ya, ini tapi Thailand ini kalau dilihat dia tidak punya banyak pemain yang dia naturalisasi. Kalau dipikir pemberitaan media tidak terlalu banyak juga, tapi secara main kemarin sangat struktur. Ya. Naik kelas nggak kira-kira Thailand untuk di level kali ini? Enggak lah. Hah? Asia Tenggara ya Asia Tenggara. Jadi Berarti mau naik kelas pun ya mungkin naik sedikit. Untuk tapi level Asia aja Coach. Asia jangan kita bahas 16. global. 16 Ini 8 paling besar enggak, iya, udah- gitu. di Asia aja dulu. Maksudnya dia dari Asia Tenggara Gini, Coach cukup terlalu naik global, kelas nggak global. gitu? Asia Tenggara itu memiliki fisik paling jelek Iya. di dunia sepak Benar. bola. Di dunia. Ya. Paling VO2 kecil- Max kita paling jelek. paling jelek Asia Tenggara, bukan hanya Indonesia. Asia Tenggara fisiknya terlalu lemah dibanding Asia Timur, dibanding Asia Utara, Timur Tengah. Itu dari situ aja kita udah kalah. Kalau kita lihat permainan, berapa pemain yang main di Eropa? Nggak banyak juga, atau bahkan nyaris nggak ada. Iya. Dia malah banyak lokalnya tuh. Oke, kita lihat ke AFC. Sejauh mana tim Vietnam atau apa Thailand yang jauh di Champions League ya, bukan AFC Cup, Champions League. Enggak juga. Jadi dasarnya apa lu bilang Asia Tenggara lebih itu? Bukan Asia Tenggara lebih apa? Ada perkembangan Thailand, nggak apakah dia? ada Thailand. lumayan naik kelas dibanding dengan Ya, negara Asia Tenggara lain nih? Mungkin Indonesia pasti naik kelas, that's for sure. Ya. Vietnam mungkin atau selevel. Thailand selevel atau mungkin naik dikit. Bahwa mereka mengantongi 3 poin bukan berarti mereka ya kayak Arab lah. Piala Dunia match pertama menang lawan Argentina. Habis itu nggak lolos juga. Iya, ada Polandia soalnya. Iya, I mean, nggak Tidak ada jaminan ya. Kalau Tiga kemenangan poin dia- tidak Ya, jadi makanya yang gue bilang, parameter. game awal tuh selalu dia lawan Kirgistan itu ya kalau kayak kita menang lawan Vietnam, maksudnya yang terdekatnya dan Iya, dia bisa iya, menang. iya. Kebetulan kita dan juga si Vietnam dan juga siapa ya? Irak. Yang enggak di Malaysia. Malaysia. Itu di pot 4 tapi ketemunya pot 2. Jadi memang jaraknya jauh. Jaraknya Makanya jauh, mereka ya. kalah semua, kita Iya, juga iya, kalah. Apa namanya? Dia Vietnam ketemu juga pot kalah. 3. Iya, dia ketemunya pot 3, makanya mereka bisa nggak terlalu jauh lah. Bisa nggak terlalu jaraknya. jauh ya, Iya. Nanti secara- dilihat ketika lawan Oman sama lawan Oman sama Saudi. Sama Arab Saudi. Arabia itu Selesai seperti juga. apa. Selesai ya? Iya. Oke, kita lihat aja. Berarti memang ya karena pertandingan pertama mungkin Thailand kemarin sama lawannya tidak terlalu jauh jaraknya dengan dia. Karena kan kalau dilihat dari ranking juga, ini kita bicara ranking. Thailand dan Kirgistan tuh tidak terlalu jauh jaraknya. 93 dengan 111 atau berapa gitu. Maksudnya ya berarti wajar dia bisa memenangkan pertandingan. Bukan suatu hal yang mengejutkan atau dia naik kelas di turnamen ini enggak kali ya. Meskipun level itu sendiri nggak selalu menjadi jaminan sih Ki. Kadang-kadang Ya. ada tim yang bawah bisa mengalahkan yang di atas gitu. Jadi kalau begitu masuk turnamen, sebenarnya yang gue lihat adalah saat on game playingnya itu sih. Kalau di atas Kejutan selalu Kejutan selalu ada. Cuman itu kan sifatnya incidental. insidental. Ya, tapi itu tadi ku bilang
turnamen Piala Asia ini merupakan turnamen terbesar ya untuk benua Asia. Tapi secara permainan memang tidak sangat bisa dinikmatin. Termasuk juga Piala Afrika yang lagi jalan bareng. Ini Piala Afrika aku beberapa kali nonton juga lah. Sama. Aku sempat ingat omongan Coach Justin. Piala Afrika tuh bener-bener nggak bisa dinikmatin. Jadi kemarin aku menyempatkan diri untuk nonton beberapa pertandingan. Apa? Wah, Senegal, ini cuman main sepak bola saling tabrak aja mereka tuh, ngandalin fisik mereka yang kuat tuh, mereka main bola nggak ada arahnya. Betul. Bener-bener nggak ada arahnya, nggak tahu tuh formasi, visi misi main bolanya nggak ada. Masih mending Asia dong kalau Masih itunya. mending Asia Iya, makanya kalau gua bilang. secara Teknik, taktis. permainan. Tapi kalau lu adu gue rasa kalah. Menang. Iya, fisik. Iya, Fisikal benar. juga ngaruh dong. Fisik. Nah kalau ngelihat ini kemarin Mesir, Nigeria sama Kamerun juga mainnya seri. Biasa aja. Ini apakah memang ada penurunan dari ketiga negara ini Mesir atau jelas. negara-negara lain yang mulai berkembang nih di Iya. Afrika? Mesir jelas lah pemainnya ya sekarang nggak semerata beberapa musim lalu gitu. Ya. Amir Zaki segala macam, sekarang udah nggak begitu. Paling ya porosnya di El Neni juga udah lama nggak menjadi starter. Terus Gessi di belakang, terus Muhammad Salah di depan. Itu pun Mesir hampir kalah lawan Mozambik ya, Ki ya? Ya, lawan Mozambik. 2-1, akhirnya imbang 2-2 lewat penalti di menit 90+5. Nigeria juga, Ghana juga kalau nggak salah, iya, baru. Karena Sri juga. Iya, artinya belum Ketinggalan dulu. Malah ketinggalan dulu juga. Petanya justru sekarang ke Senegal, Senegal. Maroko gitu Maroko, loh, benar. Maroko. Dan ini masih game pertama, Ki. Jadi anything can happen Benar. juga. Lihat di 3 game Di pertandingan nanti. kedua Iya. ketiga ya. Gue nonton yang sebelum Piala Dunia itu ada Piala Afrika. Gue nonton Maroko. Jadi Piala Dunia itu 2022 kan. Ya. Ya. Nah itu kan Desember. Nah sebelumnya ada Piala Afrika. Iya kan. Gue nonton. Iya, Senegal. Gue nonton Maroko sama Thomas Partey dari mana itu? Ghana. Ghana. Gila, hancur-hancuran mainnya. Makanya gue nggak nyangka Maroko bisa perform gitu di Piala Dunia. Karena bener-bener passingnya itu, lu perhatiin deh, passingnya di Piala Afrika itu 70%-an. Iya. Artinya rendah banget. Sehancur Iya. itu. Akurasi passing kan? Iya, benar. sehancur itu. Gue ya bingung kenapa bisa begitu. Padahal ada beberapa pemain bintang Eropa yang bermain di situ. Gue rasa Thomas Partey main di Ghana sama main di Arsenal beda banget. Iya. Rekan tim kali yang Rekan membuat tim, itu jadi berbeda kan? Iya. Jadi kalau gue bilang, ya seperti yang gue tadi, gue nggak nonton. Gue udah berkali-kali nonton sampai gue enek lah, males lah. Nah, tapi kalau bicara peluang, negara mana yang punya peluang untuk juara di Afrika. Piala Afrika? Iya. Ngelihat skuad pemain, Semua menurun sih. Dulu, zaman gue itu Ivory Coast, top. ya. Senegal, top. Kamerun. Nigeria, Kamerun. top. Kamerun, Kamerun, top. top. Ghana, top. Sekarang Iya, sekarang makin rata sih, maksudnya dan nggak ada bintangnya ya. Angola, Togo itu kan bisa masuk Cape juga. Verde menang juga. Demokratik Kongo bisa masuk juga. Ada 13 negara yang sudah masuk Mali. ke Piala Dunia gitu. Maksudnya cukup Oh, Mali belum. yang tadinya cuma 4 itu paling kan, tapi ya sebelumnya ada Maroko, ada Tunisia, Iya. negara-negara seperti itu. Tapi akhirnya beralih lagi nih, negara-negara yang lain tuh bisa lolos juga. Jadi sudah mulai keep up lah, negara-negara Enggak, tapi udah mulai kalau keep lu up. lihat sekarang, gue sering lihat line up-nya aja. Nyaris nggak ada pemain top di negara-negara top yang kita Iya. kenal. yang Enggak, di maksudnya Bundesliga sesama atau mereka gitu. di Afrika itu mereka udah lumayan seru lah. Kalau dulu cuma dikuasain sama Nigeria, Kamerun sama Ya. yang tadi. Senegal Tapi gitu-gitu. makin Tapi kesini. dulu kalau lu lihat zamannya Drogba di Ivory Coast, wah bintang semua itu, bro. Iya. Kalu lah, Drogba, Dari belakang sampai itu depan. bintang semua. Lu lihat Nigeria zamannya Kalu, Kalu ya. Nigeria, Yakubu Ayekbeni. Obi Mikel. Obi Mikel. Ya, Obi Mikel. Jai Okocha. Ya, itu kan masih top semua. Iya, Lu lihat Ghana zamannya Zimba Olise. Asian. atau itu Senegal top zamannya semua. Boba Diop. Sekarang lu coba cek nama pemainnya Nigeria, Ghana, Kamerun, kagak ada yang lu kenal. Even- Yang banyak main tuh Maroko, Aljazair tuh yang banyak yang main di Eropa. Yang main di Eropa, ya. Iya, betul. Yang baru ingat aku tadi malam, Tunisia main ngelawan Namibia. Tunisia nggak Kalah. bisa apa-apa, kalah 0-1 sama Namibia. Kayak aku bahkan baru tahu Namibia punya tim sepak bola yang ternyata dia main nih di Piala Afrika gitu. Dan Tunisia nggak bisa apa-apa tadi malam. Berarti kan ada penurunan juga di Iya, sepak penurunan bola semakin Afrika. Di antara mereka semakin merata gitu. Iya, Bahwa- iya. Bahkan yang kalau kita lihat kan Mesir kan sebetulnya juga bukan
yang kalau di Top Piala banget, Dunia iya. bagus, Enggak. tapi di Piala Afrika mereka bagus gitu sih. Mesir mereka punya kemampuan Mesti untuk lebih digendong salah lah. ya, Iya sih, sebelumnya memang. dulu zaman era Ahmad Hossam gitu mereka bisa jadi juara berapa kali gitu kan. Merzaki. Iya bahkan 2 kali berturut-turut. Mereka negara terakhir yang bisa back to back gitu. Nah, ini Senegal mencoba untuk melakukan itu. Dari sisi bursa taruhan paling tinggi memang Senegal, ditaruh paling nomor 1. Oh, iya. Nomor 2 Pantai Gading sebagai tuan rumah, nomor 3 Maroko. Nomor Itu 3 di- Maroko. Di bursa taruhannya seperti itu. Oke. Cuman kalau Maroko bisa nerusin apa yang mereka buat di Piala Dunia, ya harusnya mereka bisa juara. Bisa juara ya. Apalagi mereka kan Harusnya sedang ya. ongoing untuk menjadi tuan rumah juga nanti kan. Iya, 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 harusnya iya. mereka bisa menjadi juara ya. Mere- Kalau- Tuan rumah Piala kalau- Dunia. Berarti mereka punya peluang untuk jadi juara di Piala Afrika Siapa kali nanti ini ya. ketemu-ketemunya dulu sih masih Ya banyak. benar-benar karena mengejutkan nih Piala Iya. Afrika. Mali menang lawan Absel gitu-gitu tuh kayak Ya, Afsel emang sejak 2010 emang turun terus kan. benar Nggak- benar nggak benar. ada lagi. Habis itu dia udah nggak perform lagi. Malah Mali justru naik. Makanya Sempat jadi finalis Afcon juga. Mali Tong-Tong. Mali tong. Harusnya saya yang ngambil tuh Ger, tadi. ger, 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 ger. Bagian saya tuh komedi harusnya Om Mario. Semua diambil. Ya udah kita bakal ketemu lagi di episode lainnya.